Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Suamiku duda tua pelit, episode 7. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Semoga terhibur. Mas, nggak salah kamu belanjain Caca barang-barang mahal itu, Mas? Tanya Askia pada Danu dengan sedikit berbisik. Danu membelikan pakaian dan sepatu bermerek untuk Caca, anak kandungnya dari mantan istrinya, yang harganya bahkan sudah mencapai 3 juta lebih. Sementara tidak ada satupun yang dia belikan untuk kedua anaknya yang lain, yaitu Rara dan Oki. Walaupun mereka masih kecil, tapi tentu saja Askia sebagai ibu merasa suaminya tidak adil. Apalagi uang yang Danu pakai adalah uang pinjaman dari teman dekat Askia yang bernama Nisa itu. Padahal Danu berkata bahwa uang tersebut untuk pegangannya ketika merantau nanti. Tapi entah apa yang dia pikirkan. Aku selama ini jarang belanjakan dia, jadi wajarlah aku kali ini memanjakan dia, jawab Danu. Tapi kita bukan orang kaya, Mas. Kamu juga lihat Rara sama Oki. Apa kamu ajak mereka ke mall hanya untuk melihat-lihat saja? Protes Askia. Alah, kalau mereka gampang, mereka kan masih kecil. Tinggal belikan saja mereka es krim, jawab Danu. Bagai tertusuk, hati Askia merasa sakit mendengar perkataan suaminya itu. Sudah berkali-kali dia mendapat perlakuan yang membuat Askia makan hati terus-menerus. Tapi Askia bahkan merasa bodoh dan heran. Kenapa dia masih saja mau bertahan? Apa karena cinta dan anak-anak? Caca, kamu mau beli apa lagi? Tanya Danu yang seolah tidak memikirkan perasaan istrinya. Nanti aku lihat-lihat lagi, Ayah. Kalau ada yang aku suka baru aku beli. Kalau nggak ada ya sudah, cukup ini saja, jawab Caca. Apa? Masih mau dibelikan lagi? Dia sudah belanja sama hal itu dan Mas Danu masih menawari dia belanja lagi. Benar-benar keterlaluan, ucap Askia dalam hati. Dia ingin sekali marah ataupun memaki-maki suaminya itu. Tapi dia tidak ingin jika anak-anak melihat orang tuanya bertengkar. Dan juga mereka masih di tempat umum, sehingga dia lebih memilih untuk diam saja. Benar saja, Rara dan Oki hanya dibelikan es krim seharga 15.000 saja. Hal itu membuat Askia semakin muak. Askia terus saja diam dan memendam kemarahannya. Sampai di rumah pun Askia masih terus diam, tak berbicara sepatah kata pun. Dia bahkan mulai enggan untuk melihat wajah suaminya. Kamu kenapa? Dari tadi diam saja sih, Askia? Harusnya kamu bantu Mas siapin keperluan Mas karena besok kan Mas mau berangkat, ucap Danu melihat sikap Askia yang berubah. Tapi dia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya bersalah. Askia tetap saja hanya diam dan mengacuhkan Danu. Dia berlalu masuk ke dalam kamarnya. Danu pun ikut menyusul Askia masuk ke dalam kamar mereka. Askia, aku tadi tanya, kenapa kamu diam aja? Jawab, ucap Danu lagi lebih menegaskan suaranya. Kamu tanya kenapa? Harusnya kamu sudah tahu dan paham salah kamu apa, jawab Askia kesal. Apanya yang salah? Gara-gara aku belikan Caca apa yang dia mau. Dia itu anakku, balas Danu. Emang
Rara sama Oki bukan anak kamu. Kamu jangan berat sebelah, Mas. Bukan cuma itu, aku pinjamkan uang atas permintaan kamu yang katanya kamu mau pakai di rantauan sana. Kenyataannya apa? Kamu malah pakai uang itu buat belanjakan Caca. Uang 3 juta kamu belanjain untuk Caca sendiri. Sedangkan Oki dan Rara hanya kamu belikan es krim 30.000 berdua. Apa itu masuk akal, Mas? Tanya Askia menatap Danu tajam dengan penuh amarah. Aku mau beli apa dan buat siapa, itu hak aku. Kamu tidak perlu ikut campur. Udahlah, capek berdebat sama kamu. Dari dulu cuma uang dan uang yang jadi permasalahan. Yang ada di otak kamu itu cuma uang. Hardik Danu yang tak kalah marahnya. Sudahlah, Mas. Aku capek berdebat sama kamu. Percuma. Danu keluar dari kamar tersebut dan lebih memilih tidur bersama anak-anaknya. Sementara Askia sendiri di dalam kamarnya sambil menangis. Kenapa aku mau menikah dengan orang seperti dia? Dan kenapa sampai sekarang aku tidak bisa menggugat cerai? Untuk apa aku mencintai orang seperti dia? Aku sendiri capek. Askia tak mampu tertidur. Semalaman dia terus menangis, memikirkan dirinya dan juga sifat suaminya yang tak pernah ada baiknya. Di satu sisi dia lelah, di sisi lain dia juga tak ingin bercerai karena cinta dan juga karena anak-anak. Pilihannya hanya dua, bertahan tapi terluka atau melepaskan walau sulit. Hingga tak terasa hari sudah subuh dan dia belum juga memejamkan mata. Setelah menunaikan sholat subuh, dia tetap di kamarnya sambil duduk bersandar. Beberapa saat kemudian, Danu pun masuk ke dalam kamar itu dan duduk di samping istrinya. Apa kamu masih memikirkan kejadian kemarin? Hari ini aku akan berangkat dan kita tidak akan bertemu dalam waktu 2 bulan. Lamanya sampai aku cuti nanti. Apa bisa kamu ikhlas dan lupakan saja semua itu, supaya kita tidak bertengkar lagi dan aku bisa berangkat tanpa beban pikiran. Askia menatap wajah Danu dengan mata yang masih sembab. Mendengar perkataan suaminya, dia seakan kembali luluh dan berpikir kembali. Begitu polosnya Askia, dia begitu mudah marah, tapi juga sangat mudah kembali luluh saat suaminya mulai berbicara lembut. Hingga akhirnya dia pun kembali memaafkan dan bersikap seperti biasa lagi.